Nah, karena gini pikirannya, kalau yang di iklan aja udah nggak ada, langsung nggak lengkap ini apoteknya gitu. Persepsi. Nah, tadi kembali seperti itu. Selain itu ya itulah, beli yang box boban jadi cuma 5 strip. Neuralgin inget banget, aku beli Neuralgin cuma 2 strip, Paratosin cuma 2 strip gitu kan. Terus kayak sirup-sirup itu paling banyak 3 botol. Paling banyak cuma 3 botol. 3 botol atas ada sirup doang. Ya ada sih kayak Scott gitu tapi cuma 1. Ya Yang itu penting tadi. kelihatan banyak lah ya. Maksudnya kan pertama, isi di depan. terus kan belum tahu juga maksudnya. Belum tahu senangnya apa. Nah kebetulan itu gimana sih taunya? Nah itu kebetulan ada kenalannya waktu kerja di rumah sakit. Kebetulan dia itu di situ juru racik. Dia mau cari tambahan lah ya. Jadi ngelamar lah kerja gitu kan. Nah pengalaman dia sebelum di rumah sakit, dia pernah kerja di apotek di tempat kita itu. Nah jadi dari situlah dia ngebantuin banget. Dan sampai sekarang aku berterima kasih lah sama dia. Pokoknya ya karena dia loh yang maksudnya, ini loh mbak, istilahnya di sini tuh obat yang banyak dicari tuh ABCD, tapi aku juga nggak beli yang sebok-sebok itu, enggak gitu kan. Ya karena pertama kali belanja itu harus cash. Dan aku inget banget, aku tuh terima kasih tuh sama Enggal. Oh, enggak perdana ya PBF-nya. Nah, waktu aku kerja di rumah sakit memang ada apa ya, nggak kenal-kenal banget, maksudnya kayak ketemu salah juga nggak, karena bukan bagian pengadaan ya, tapi kayak ada yang pengantar barangnya itu. Ya setiap apa hai ngobrol gitu lah. Nah terus kayak salah rep gitu kan kenal ya. Nah gini ngobrol kan, aku pengen buka apotek nih, minta dibantu dong. Dan PBF Enggal itu pertama kali yang ngasih aku langsung kredit. Kalau kita kenal itu biasanya Nah, itu dia hikmahnya. kasih tempo loh. Kayak Ensepa aku waktu Waladri dia langsung kasih tempo. Iya. Tapi waktu yang sekarang karena dia nggak bisa masuk ke sana, jadi dia nggak mau buka faktur. Jadi itu keuntungannya, maksudnya kita pernah kerja di rumah sakit terlebih dahulu, kenal sama sales, sama rep, ya kan, baca faktur, mungkin itu keuntungan salah satu. Walaupun berat tapi ada untungnya. Yes, itu ada hikmahnya. Berat, Bersakit-sakit dahulu. Kalau nanya berat itu Jadi ini jangan. kita kan mantan kontraktor rumah sakit semua masalahnya. Oh iya udah mantan. Mantan semua tiga-tiganya. Nah itu, Oh dulu kita belum mantan ya? Episode Iya, pertama. episode pertama belum mantan, sekarang udah mantan. Karena udah sukses jadi Episode saya. pertama aku masih jadi kepala desa. Iya, karena kita sekarang udah sukses jadi katanya aduh kalian sukses banget jadi kalian keluar aja gitu. amin. Jadi itu, terus ya itulah berjalan. Nah, kok bisa 37 juta kebuka gitu kan? Iya, jadi pakai rak itu tadi kan aku bilang. Etalasenya aku nggak beli baru dong, nggak cukup kan. Jadi kebetulan karena orang tua pedagang ada rak bekas, kacanya udah pecah, terus yang aluminiumnya itu udah ya pokoknya udah kayak gitu lah ya. Jadi cari tukang buat gimana ngebagusin. Dan sekarang lemari etalase itu ada di apotek Mana? Kirana. Kirana. Ini sebelah mananya? Ini bagian depan itu. Nah itu, jadi ya yang bagian bengkok-bengkok itu di kayu, terus dicat. Nah berawal dari etalase ini, tukangnya nanya, mbak mau dicat apa? Iya juga, berarti aku harus punya cat warna nih gitu. Karena tukangnya bilang gini. Nah terus termasuk kayak rak obat, aku nggak mungkin dong beli etalase semua, mahal kan? Iya. Terus mau yang pakai desain itu apalagi kan? Nah, kepikiran, jadi ngobrol sama tukang sama suami kan. Kita cuma punya budgetnya sekian gitu kan. Bisa nggak bikin rak-rakan yang nggak terlalu makan biaya. Akhirnya pakai triplek sama kayu yang sekarang sih masih dipakai, ternyata memang kuat kan. Dia bilang sih ini memang bahannya cuman kayak gini tapi insya Allah lebih kuat daripada kita pakai etalase. Nah akhirnya pakai kayu gitu, didesain nggak banyak-banyak, secukupnya aja gitu. Nah terus bilang kayunya mau dicat apa, sama etalase yang rusak tadi kan diganti kayu-kayu gitu kan. Nah jadi kepikiran dia juga kayaknya harus punya satu warna. Dan ingat apotek yang terkenal wow itu kan, warnanya hijau, bukan 24 jam, kayaknya bagus banget ya, nge-branding gitu kan bahasanya loh. Jadi dulu kepikiran oh iya juga, karena tadinya niatnya cuma mau yaudah yang penting ada rak di rumah, ada rak apa di bawah gitu kan. Akhirnya yaudahlah sekalian gitu kan, ambil namanya udah warna ungu, terus harus ada kulkas. Nah
waktu kerja di rumah sakit yang pertama, karena gabungnya banyak emak-emak tuh, jadi ternyata mereka punya arisan gitu kan. Nah setiap yang arisan-arisan ini aku ikut lah, termasuk kayaknya waktu itu aku gadis sendiri deh di antara itu kan. Mama ini selalu setiap dapat arisan belinya perabotan. Nah waktu aku dapat arisan tanya, "Mbak mau beli apa lo gini-gini?" Nggak ngerti ya, pengennya kan mau ke mall nonton, jalan-jalan, beli baju gitu kan. Gadis nih banyak. Terus ada lah dia asisten apoteker udah sepuh gitu kan, "Mbak beliin aja kulkas," kata dia. Nanti kalau kulkas misalnya udah rumah tangga bisa dipakai, kata dia. Akhirnya udah kulkas itu bermanfaat pada saat aku Jadinya buka apotik. Jadi kulkas apotik. jadi kulkas apotik dan sekarang masih ada di apotik. Kirana pada pindah ke Kirana. Turun temurun ya. Turun. Itu kulkasnya. Terus kursi tunggu, angkut kursi yang ada di rumah. Ya ampun. Dan kursi tungguku keren banget karena sofa ruang tamu. Ya ampun. Ya karena pertimbangan mikir maksudnya gimana caranya gitu kan. Jadi yang ada aja di rumah diangkut dulu, nanti kalau dulu udah bentuknya ada. tuh nggak kayak yang sekarang ya, Mbak ya? Enggak, dulu cuma kecil banget. Dulu kecil banget. Jadi sepanjang itu disekat jadi 3, yang di depan itu ruang tunggu. Karena sofanya agak besar kan. Sofanya ada di situ kayaknya deh sekarang masih ya. Gede banget kan sofanya. Beneran sofa. Beneran sofa ruang tamu gitu. Nanti aku tunjukin sofanya. Iya. Boleh nanti dikasih foto, nanti kita taruh di atas ini mungkin. Itu kan rumah panjang gitu kan. Jadi gini, waduh, ya duitnya segitu nggak mungkin kan mau aku bikin. Nah, calonnya kan besar. Waduh. Jadi aku sekat 3, yang depan itu untuk ruang tunggu. Aku kasih sofa biar nggak kelihatan terlalu lapang, jadi kan sofanya gede. Iya. Nah, terus yang tengah itu aku cuman bikin, ya udah etalasenya cuman begini doang L, terus itu di tengah itu langsung ditutup rak ke depan, belakangnya ya cuman segitu aja. Ya beberapa rak yang masih ada sekarang yang kayu-kayu itu gitu kan. Baru pikir. Kalau enggak sofa ini loh, tau nggak? Sofa bambu yang diangkut motor itu. Nah iya, cuma Itu saat itu cuma 80.000. berapa? Tapi cepet terus. Ya nggak apa-apa kan bisa beli lagi. Iya. Atau di rumah ada kursi Sambil- apa yang bisa dipakai dulu? Gampang lah itu. Nah itu ngangkut sofa, Ngangkut sofa, ya. kulkas, terus juga ada ini. Ini showcase bukan? Iya, enggak, aku nggak beli showcase, belum punya duit. Oh iya. 37 juta ini, 37 juta. Jadi ada kulkas distributor minuman di toko ibuku nganggur. Oh, itu showcase-nya. Yes. Nah, Yang itu suka yang ngasih terkenal. kulkas kan. Betul. Itu kan nganggur karena kayaknya kurang jalan di toko ibuku kan. Mm-mm. Jadi dipindahin, telepon distributornya dipindah gitu. Tapi kulkasnya kan gede banget. Waduh, nanti bayar listriknya mahal ini gitu kan. Akhirnya minta dituker. Ternyata baik banget ya distributor Oh, bisa? minuman itu dituker yang ukurannya lebih kecil yang sekarang sampai sekarang Masih ada ada? itu. Digantilah yang kecil karena dulu pertimbangannya pasti listrik kalau semakin lagian mau diisi juga kan nanti kelihatan kosong kalau Iya bisa. juga. Bener. Jadi pakai itu. Terus udah kepikiran mau pakai program ceritanya. Program apa? Ya sistem di apotek. Oh, sistem informasi apotek. Betul. Bawa komputer Ya Allah. kuliah. Bawa komputer kuliah. Aku juga kepikiran kayak gitu. Iya, karena pikiran gini ya udah ini dong, maksudnya walaupun modalnya dikit tapi boleh Iya. dong kita Bermimpi gitu ya. Intinya gini, nggak apa-apa investasinya di awal itu agak lumayan, tapi kan nanti berjalannya waktu lebih enak. Jadi waktu itu ada temennya suami nawarin harganya cuma 800.000. Oh, sekarang Dan nggak dapet lagi. nggak dapet. Itu temen kan karena dia memang orang IT kayaknya ya, jadi dia mungkin Kayak boleh lah. kakakku perlu diberdayakan. Iya itu benar. Alumni. Nah benar itu benar. Informatika. Komputernya pakai komputer bekas kuliah, Tuh kan. jadi nggak baru. Oh ya, ada lah. Ini benar-benar manfaatin apa yang ada ya, Mbak? Laptop adanya ya udahlah. Nah karena udah kan Laptop dulu. ngeliat ya, udah pertama kan, udah keren, udah warnanya ungu walaupun dari kayu, tapi lumayan lah ya ngelihatnya. Udah ada kulkas minuman, kursi tunggunya sofa, nyaman banget kan. Terus komputer, nah terus aku bawa kan kalau kita pasti udah ada salon ininya kan di komputer itu, kalau kita mau Oh, setel iya. musik. Nah udah aku setel musik. Karena aku pikir gini ya sama suami, belum ada apotek di tempat kita ini yang nyaman. Orang masuk itu nyaman karena di apotek yang ramenya itu wow, berdiri nggak ada kursi tunggu, maksudnya yang kayak gitu aja rame gitu kan. Jadi kita tuh yang mau
mau beda loh. Ya walaupun nggak pede tadi. Mau beda kan, pokoknya masuk itu kelihatan beda gitu, terus nyaman orang kan, dan orang bisa konsultasi dengan apoteker. Jujur pada saat tahun itu belum ada apotek yang Oh iya pasti lah. nah kecuali apotek A itu karena memang punya apoteker ya, tapi kan dia bukan yang apa sih, Iya. oh lah kan Iya, dia medis, paramedis ngelayanin yang kayak Dari gitu. dia Pokoknya kurang, belum. kalau aku pasien banget tuh kurang. Kurang. Zaman dulu Dibilang belum- kurang juga nggak ada waktu kayaknya karena Sibuk banget. iya Emang kan. dulu itu rame banget. Rame banget dan tempatnya hanya kecil gini, berdiri orang rela ngantri gitu kan. Jadi kepikirannya aduh aku harus punya sesuatu yang bikin orang nyaman ya, paling enggak seperti itu. Ya udah langsung gimana caranya ya, mau pasang AC sekalian. Ya udah AC di rumah diangkut sekalian. Ngalah yang di rumah. Ngalahin yang di rumah nggak pakai dulu. Yang di rumah panas-panas. Terus AC-nya ditaruhnya di bagian depan aja ya kan. Bagian depan aja kan, yang di belakang langsung di-sekat pakai triplek tinggi. Jadi kan cuma separuh, nggak butuh banyak AC. Karena udah kepikiran gitu. Jadi orang masuk, udah AC-nya hidup dingin. Di komputer aku nggak pernah putus setel musik. Gitu kan. Udah pikir ada sofanya empuk, terus ada air minum gitu kan. Minimal itu, walaupun obatnya belum lengkap. Jadi ininya nyaman lah ya, yang Nah, penting ya pas di awal. yang dijual itu Yang dijual kenyamanan. kenyamanan. Betul, udah dari segitu itulah ya 37 juta itu. Dan begitu terima surat izin apotik, langsung buka kan. Pertama bismillah gitu. Dan semua orang yang dicari selain bodrek yang aku punya tadi, obat aku nggak punya. Jadi aku selalu tawarin generik. Orang mau minta dia minta apa nggak ada. Mirasik, M-Turnas itu saya nggak ngerti, nggak ada. Jadi nawarannya ini sama itu, tapi bener orang mau karena kedekatan ya gitu. Ini paracetamol isinya sama ini, jadi dulu andalanya pegang mim sama iso, ini sama. Ya itu tadi nggak semuanya. Pegang mim sama itu. Kalau sekarang udah ada HP. Yakin itu. Dan aku inget banget dulu Indofarma ya punya produk yang sering apa? Indoflu. Oh, aku tahu produk Indofarma yang Masih 1000-an. kecil. Yes. Nah itu aku lengkapin. Kalau ada orang cari obat flu yang aku nggak punya, aku senjataku itu. Itu ada obat 1000-an, obat cacing 1000, obat pusing Yes. 1000 ya kan? Betul. Itu dulu aku Masih ada punya nggak semua. sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak pernah lihat lagi sih. Dulu aku cari Dan Alfamart. aku kan nggak pernah tahu ya gimana ngambil margin. Oh, iya, Aku itu takut juga. kemahalan. Aku takut kemahalan. Nah mungkin ini gara-gara aku nggak tahu, jadi aku dapat apa ya, dapat rezekinya kali ya. Jadi ternyata aku jualnya kemurahan guys. Wah. Tapi udah dapat untung. Nah justru itu jadi gini, orang yang tadinya belanja di apotek A yang rame itu harga segitu, Ternyata di sini murah ya. pelan-pelan beralih dari OTC yang aku punya. Nah, contoh test pack. Test pack one itu harga berapa ya yang jualnya kan? Enggak dong. Tahun berapa? 2008 aku belum di sini, Mbak. Sekarang aja 3.000 ya. Jadi dulu itu Harga orang rumah sakit saya. pokoknya aku tuh dulu gini ya. Misalnya tetangga itu jualnya 1.000 atau 1.500 ya. Aku tuh jual cuma 700 karena hitunganku 10%. Kan gini cuma rata ya? Nah, enggak dulu almarhum bapakku kan bilang gini, kalau mau ngejual obat warung, jangan pernah ambil untung di atas 10%. Ambil 5 sampai 10. Aku masih pegang gitu loh. Iya benar. Karena apa? Image orang itu dari obat bebas. Kalau di warung sebelah, kita nggak pernah tahu harga warung ya. Berapa? Terus kita ngejualnya selisih 200 rupiah aja. Udah, orang itu langsung bilang Larang. larang. Nah, dan aku kan nggak survei tuh. Iya betul. Karena pengalamannya dari rumah sakit ya. Kalau dari rumah sakit, Terus aku ke emang apotek tuh jadi jual kayak salon. banget gak sih? Iya. Nah, aku inget banget waktu itu sempet akhirnya ke toko swalayan retail yang bercabang-cabang banyak itu. Nah, situ kan ngeliat-ngeliat harga. Oh, pantesan aku terlalu murah gitu kan. Sampai pernah ya gini. Ini beneran kejadian ya. Ada saksinya ini, Mbak Nuni. Jadi misalnya ada orang mau beli obat apa? Obat bebas itu cuman bukan Dekologin sih, apa ya? Lupa aku ya, obat bebas itu ya. Nggak ada, oh ada Bu, nanti saya ambilkan. Ibu mau kemana dulu gitu kan? Mau ke pasar kata dia. Oke, aku
keluar dong beli di swalayan terkenal itu. Oh. Jadi maksudku gini, gimana caranya orang ini masuk ke apotik keluar nggak Ada. cuma dengan tangan kosong. Heeh. Jadi aku bela-belain jalan kaki ke swalayan terkenal itu karena aku dulu hamil ya. Heeh. Pikirku udah, Kok jauh banget ya? enggak kan ada, Ada ya? ada di dekat pasar, Oh. yang di dekat mbak. Oh. Di situ. Oh ya Allah. Ya Terus, lumayan. nah, pernah juga Jalan. ke toko obat yang di depan aku. Ada toko obat kan di depan apotek. Oh iya. Yang ada ayamnya. Nah, yang di ujung itu. Nah, Rumah sakit pernah beli di situ. yes, toko obat pokoknya ya. Itu kan dulu lumayan ini ya. Biotis. Kalau nggak aku ambilin dari situ, gitu. Jadi misalnya ibu mau kemana dulu, gitu kan. Jadi diajak ngobrol dekat gitu. Misalnya datang, baru datang gitu, ibu, bahasa akrab di apa ya? Mereka mungkin ngerasa Dekat. dekat dan sebelumnya. Ambil dulu di gudang, nggak ada. Nah, Itu mah trik lama ya. pokoknya gini ya. Setiap sama pembeli tuh SKSD gitu, kayak udah yang kenal lama, akrab gitu. Si adik mana bu? Gitu. Jadi ya itu kayaknya sih. Padahal ada siapa Jadi nggak tahu. engage lah ya sama pelanggannya. Terus mereka juga seneng kan langsung, ya langsung ketemu. Mereka tanya, yang mereka tanya kita pede loh jawab, walaupun kan kadang-kadang yang teh ya jawaban kita Bener apa salah? yang penting kan jawab dulu. Gitu. Jadi dari situ 37 apa 32 gitu ya juta. Dari 32 juta sekarang jadi. Sekarang Oh jadi iya, omsetnya berapa sekarang? Oh, pertama omset di apotek pertama itu. Hari pertama. Hari pertama. Oh iya, nggak apa-apa dari hari pertama juga. Biasanya omset pertama tuh inget loh. Aku aja ingat omset kedua lagi pertama berapa. nggak banyak lah, nggak nyampe 50.000 kayaknya, nggak nyampe 50.000 deh kayaknya, karena kalau nggak salah nggak nyampe 50.000. Tapi hari kedua Hari pertama itu udah ada yang beli nggak? udah, tapi hari pertama kan bukanya agak siang ya, jadi begitu terima surat izin apotek, ngambil dulu tuh, ngambil surat izin apotek, pulang langsung buka kan, jadi setengah hari itulah ya, kayaknya nggak nyampe 100.000 apa nggak nyampe 50 deh, lupa aku. Tapi ya itu Harga kerja 24.000. ya bener aku yang jualan Bahkan itu di belum sana. siang juga. Belum siap, maksudnya obatnya masih pada di Jadi kardus. udah ada ini, udah ada pelang, udah izin udah keluar. Udah keluar. Cuma kita belum buru-buru gitu loh. belum baru beres belum barang. dan masih ada beberapa yang masih di dalam kardus, Kardus. gitu. 24.000. Kalau sekarang mbak dengan baru 5 ini Baru udah 5. berapa omsetnya? Kalau dari 5 total 5 apotek ini ya, Per hari. di per hari di total semua ya, Iya. Per hari ya, udah per hari nggak apa-apa. per hari kurang lebih 15 sampai 18 Wah, dibagi 5. bagi 5 ya. Enggak ini loh, enggak Kurang lebih. enggak sama. Nggak sama. ya, nggak sama, beda-beda. Ya kurang lebih segitu berarti ya. Terus mbak, pas awal buka ini mbak sendiri yang jaga? Yes, Nah, lagi itu hamil. Mulai punya karyawan itu gimana ceritanya? Nah itu tadi, jadi ceritanya aku gaji apoteker karena pada saat aku keluar itu kan baru keluar dari rumah sakit, nggak mungkin kan kita mau langsung keluar gitu aja, ada proses kan, nanti rumah sakitnya nggak bisa belanja obat, kita kan nggak boleh egois. Ya jadi karena waktu itu Aku Kasus ini ceritanya izinku masih dipakai di apotek itu ya kan, nah, di rumah sakit. Nah tapi kan aku harus cepat proses nih, nggak mungkin mau nunggu kan, ya gimana caranya apotekku ini tetap bisa buka. Nah kebetulan ada tetangga belakang rumah apoteker, nah akhirnya dia lah yang jadi apotekernya. Terus yang kedua, aku bilang tadi juru racik yang di rumah sakit itu ikut aku. Nah yang ketiga, kebetulan pada saat itu aku punya temen kuliah apoteker, ya kan. Jadi dia ceritanya merantau lah sama suaminya ke sini. Dia nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Ya ampun, Nah, berani banget. jadi dia dari Jawa, dia cuma pikiran gini, mau ketemu Titin di Lampung, dan dia nggak pernah tahu Lampungku di mana, dan dia nggak pernah tahu Lampung itu seperti apa. ya itu. Agak ini. Untung enggak nyasar gitu. Pasti nanti dia kalau nonton ini ketawa-ketawa dia. Oh itu gua itu gitu ya. Jadi dia pakai ransel lagi hamil. Hamil Dan- juga. Dan dia Hamil juga. dan dia kecil kan ya, kecil gitu kan. Kayak aku gini lebih badannya Siapa imut-imut. ini namanya? Yang kemarin ikut kita Mbak. ya itu. Kenal kamu lah, kenal. Dia nggak kenal. Keluar ya. Alumni. Oh, ya betul. Pegang urip. Iya betul betul. Jadi gini ya, kayaknya Tuhan tuh baik banget ngedatengin dia ke aku. Bener-bener itu nolong banget ya. Gak nyangka. Mbak. Jadi dia cuma telepon gini,
Udah di Lampung. Nanti aku udah di Lampung, kamu di mana? Aku mau ngelamar kerja, boleh jadi sopirmu, boleh jadi tukang cuci, boleh jadi apa aja. Aku gini, hah gitu, maksudnya ini seriusan bercanda, emang dia anaknya kan gokil gitu ya. Seriusan gitu kan? Iya, aku ada di jalan Kayu Balok. Ya Allah, kali balok. Oh, Kali Balok ya jauh. Kalau balok tuh di mana? Di Bandar Lampung yang di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jalan Antasari. Nah, karena bisnya dia turunnya di Oh, situ. iya, iya. Jadi pikiran dia kan aku di Lampung. Langsung aja minta jemput gitu kan. Aku sama suami Pikirannya deket ya? suamiku Jauh, boleh, Mbak. suamiku terserah mau jadi satpam, mau jadi apa, yang penting kami ngerantau berdua gitu kan, nggak punya saudara, pokoknya sama kamu. Wow, ya udah, bingung kan nggak, belum ngomong suami, belum ngomong apa namanya mau ini kan. Ya udah gini aja, kamu cari terminal Raja Basa, naik bis ke arah Bandar Jaya gitu kan. Dia pikir deket dong, dia ke Raja Basa, kan nyampe bolak balik telepon jauh, masih jauh. Dia diam, terus ya, dan aku gelinya gini ya, sebelum dia ke Raja Basa dia bilang gini, aku tuh di jalan nungguin mobilmu lewat, mobil waktu pas kuliah gitu kan. Dia hafal plat, padahal mobil itu udah aku jual. Dia nggak tahu. Mobil itu udah aku jual. Dia nungguin di jalan mau sampai kapan juga. Oh enggak, dia nggak langsung pulang ke Bandar Jaya karena dia ini udah posisinya sore apa malam ya. Akhirnya dia numpang nginep di tukang mie ayam di situ. Dan ketemu tukang mie ayam itu baik banget. Pokoknya gitu deh, diajak Rezekinya ya? Iya. Di jalan. Nah baru besoknya karena dia udah kayak kalau nggak salah udah kesorean ya, kan mau ke Jebasnya nggak semua bis kayaknya waktu itu ya ada ya, kayaknya di nggak setiap sampai malam nggak ada kayaknya ya. Pokoknya agak takut kan namanya ke sana. Nah akhirnya besoknya terus aku bilang apa, jadi aku sempet ngobrol lah di rumah ya sama suami sampai ya, terus dia datang ke sini, aku ajakin makan, ternyata kita berdua sama-sama hamil. Perut kami sama-sama besar. Kayaknya waktu itu sama kok, anak kami lahir itu selisih cuma beda bulan aja. Dan sama-sama Maret guys. Kenapa sih? Jadi aku bilang gini, Lahirnya Maret. itu sebelum ke apotik ya. Maret ya? Aku bilang gini, aku buka apotik, tapi apa ya aku cerita lah ya, maksudnya cuma dikasih tempat, modal aku cuma segini, nggak tahu aku bisa ngegaji nggak ini. Berarti kan aku ada apoteker, udah ngurus pakai apoteker dan dia apoteker juga. Artinya aku harus pakai 2 apoteker kan. Kalau sebelumnya di awal aku tahu ada dia kan aku pakai Dia satu aja. Dia bilang gini, aku nggak minta digaji apoteker. Pokoknya yang penting aku bisa makan, nggak kelaparan. Pokoknya gitu lah ya, ada tempat tinggal. Ya udah kita tidur lah, tinggal di rumahku. Tinggal di rumahku. Jadi ya itu di rumah itu ada ibu hamil 2 biji. Nah, dia datang itu 2 hari berikutnya syukuran karena surat izin itu Keluar. lagi proses lah, belum keluar. Jadi yasinan pengajian kayak gitu lah. Terus beberapa hari langsung buka. Ya udah, jadi merintisnya sama dia nih. Keren pokoknya dia itu yang ya itulah rezekinya dari situ. Dan dialah yang tiba-tiba di pertengahan itu kan ada sebelum aku buka ikut tes CPNS. Sebelum apotek itu buka, tes CPNS. Berjalannya waktu buka Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tanggal 11 Juli aku lahiran. Aku nerima pengumuman aku keterima PNS. Dan itu aku lagi di ruang bersalin jadi suamiku tuh bilang gini, pengumuman CPNS-nya keluar, namamu. Langsung lahir lah itu. Dan itu beneran itu. Terus kan langsung udah habis ngelahirin, aku nggak cuti karena harus sudah masuk. Jadi aku cuma dikasih izin, jadi suruh laporan kan, maksudnya suruh laporan pemberkasan segala macem ya. Dikasih izinnya cuma seminggu karena kan belum boleh cuti ya. Nah dari situ aku udah berpikir apotek lagi ngerintis, akunya baru lahiran. Jadi ya aku ingat banget ya, masuk itu bikin seragam PNS, harusnya PNS ya, masih pakai tagen. Oh iya ya, pas lahir. Tagen. Dan nggak tahu lo mau pakai bajunya itu modelnya yang kayak gimana, kan nggak ngerti ya. Dan dulu masih belum pakai jilbab ya, pakai baju, pokoknya kayak gitulah. Jadi seminggu Ya, habis kebayang. melahirkan, ya masih seminggu habis melahirkan, lo bayangkan kan. Terus masuk terima PNS, nah itu ada Mbak Nuni, jadi dialah yang merintis. Tadi aku udah nyebut, Kak. Dan dialah yang merintis Marisa.
itulah ada Dramanya. ada orang hebatnya. Karena temannya sendiri ya, jadi percaya gitu ya. Betul. Kalau yang satunya tadi yang apoteker pertama itu Nah kalau itu gimana sih membangun kepercayaan loh Mbak? Kan ini bisnis kita gitu mau dipercayain ke orang lain gitu, takutnya kan ya masih ada perasaan kayak Gimana? nggak tenang gitu. Nah gimana sih supaya ngilangin perasaan kayak gitu tuh? ya jujur aja ya, sebenarnya kalau kayak perasaan itu sebenarnya kita nggak, kalau namanya kita bisnis mau sama adik, kakak, saudara, orang lain gitu nggak boleh yang sistem percaya 100% tuh nggak boleh. Jadi kita yang harus bentuk sistemnya, pembukuan maupun sistem apa kayak manajemen di apotik gitu kan, itu memang kita harus punya. Jadi kalau kita mau ada sesuatu tuh bicaranya berdasarkan data gitu aja, jangan berdasarkan kayak curiga. Jadi memang Kata-katanya mantan bos. Move on dong, move on. benar-benar Kita tuh ngomongnya harus ini data katanya. iya benar. Tapi itu Kayaknya emang Karena gini, kalau kita mau bicara nggak berdasarkan data, jatuhnya nanti kayak memfitnah ya takutnya ya. Atau kalau memang kita ngerasa oh ya pernah juga kejadian sih di apotek tuh ada suka hilang gitu kan. Tapi waktu apotek sudah mulai berkembang, udah bisa beli CCTV dong. Nah itu dari hasil CCTV itu kita suka melihat pernah ketangkep karyawan yang nggak benar, dan jelas di CCTV dia melakukan ketidakjujuran gitu kan. Nah itu sebagai kita pemilik ataupun apotekernya, kita harus punya sifat sikap tegel. Apa kalau kata Mas Andi? Tegaan lah pokoknya ya. Terserah mau dibilang galak, tega atau apa gitu ya. Ya kita harus berani berhentiin dia gitu kan. Harus tega berhenti. Walaupun nanti misalnya kita nggak, aduh kalau dia diberhentiin yang jagain apotek kita siapa? Nggak boleh gitu. nggak usah dipikirin. Nah, mending kita berhentiin dia daripada kita lebih banyak rugi. Jadi dia berhenti, kita tutup, kan barangnya aman. Kalau kita masih mempertahankan dia, namanya nggak jujur itu susah sembuhnya loh. Dan memang kita nggak boleh yang ngelepasin semua usaha kita itu ke orang lain. Nggak boleh 100% lepas. Nggak boleh 100% lepas. Terus gini juga ya, walaupun itu sama apoteker ya, bukan apa-apa, maksudnya teman-teman apoteker itu gini, ya memang semua punya ilmu kefarmasian ya kan, cuman itu nggak semuanya punya jiwa bisnis. Karena apotek itu ya nggak jauh-jauh dibilang, tapi sekarang dia udah jago. Udah jago dia. Gara-gara apa PC corona ini. Ya gitu, maksudnya nggak semua tuh punya jiwa di situ gitu loh. Maksudnya apa bisnis itu tadi kan memang apotek nggak jauh-jauhnya kan ada jual beli ya. Ya ujung-ujungnya Ya. ya, Laba-laba. kita mikirin itu keuntungan. Yes, ya itu. Pokoknya kalau mau memberi sesuatu apa ya, kepercayaan atau apa ya tadi, kita harus lihat pembukuannya atau apanya. Dan ada laporan Iya. tiap bulan. Ya. Aku nggak tiap Kita bulan. bikin buku, ada buku kas harian, ya, ada buku bulanan. Meskipun ada komputer, ada sistem, tetap manual, kita harus bikin ada. manual. Karena yang namanya komputer tuh mestilah suatu saat pernah rusak nanti kan. Tapi kita Mati lampu. yes. Tuh. Ini kan Mbak Maya sama Mbak Titin kan ini kerjasama itu gimana sih? Kok bisa kerjasama gitu? Yang Gimana? dulu ya. Yang mana dulu ya? Apa ya? Penuh kebetulan. Jadi suatu hari apotekku yang tadi 200 juta dan bangkrut Ya. itu dapat laporan. Aku dapat laporan. Bu, hari ini cuma dapat 76.000. Oh my god, bukan Dari karyawan? Dari karyawan. Kok 12 jam buka cuma dapat segitu? Terus aku bilang ini, daripada habis buat operasional, mendingan tak tutup aja deh. Maksudku udah tutup aja dulu, nanti tak pikirin lagi apa mau dijual sisa obatnya apa gimana. Kok kebetulan nyonya ini WA aku, Mai cariin apoteker dong. Apoteker bodoh ya. Iya. Cariin apoteker dong. Nah, buat di mana Mbak? Gitu. Ini Mbak Titin ada lokasi kayaknya bagus, nggak mau cari apoteker. Kenapa nggak sama aku aja? Iya. Situ. Itu yang namanya rezeki itu suka datang tidak Itu terduga-duga. beneran nggak ini loh, beneran nggak terduga, nggak terencana. Kita nggak ada Dan nggak ngobrol dapat apa-apa. nggak dapat info apa Nggak gitu ada. enggak. Orang misalnya gini, aku aja baru memutuskan apoteker Hari itu ya? Itu hari itu, percis hari itu. Tiba-tiba Malamnya cek gitu. Mbak Titin WA cari apoteker. Ya kenapa nggak gue aja dong? Iya. Dan terus maksudnya, asalnya kan Mbak Titin mau buka sendiri aja kan? Heeh. Jualan Tapi terus ya jualan ini masih ada sisa obat, masih ada etalase
etase kayak gitu. Ngobrol lah ya, maksudnya dia mau nggak tutup pakai gitu. Kenapa nggak dipakai aja? Akhirnya kita kerjasama gitu dengan kita tadinya kita nggak ada presentase, Mbak Titin mau berapa persen, aku berapa persen. Endingnya aja deh taruh berapa gitu. Aku tuh udah siap, paling gue 10% men. Itunya modalnya. Ya udah, jadi Endang Rejo itu kasihku juga kan. Si apotek yang sekarang itu dibuka dengan etalase mantan malah gini. Obatnya beberapa obat aku, ada obat tambahan dari Marisa juga, sama sewa tempat aja ya paling nambah Sewa itu tempat. aja. Jadi kayak gitu. Dan kemarin setelah 1 tahun lebih, mau 2 tahun nih ya, Hampir 2 hampir tahun. 2 tahun kita buka, baru kita hitung-hitungan. Kebayang kita udah buka 2 tahun itu udah Baru jadi kita apa? hitung-hitungan. Kita baru hitung-hitungan. Dan pas hitung-hitungan tuh aku mikir gini di rumah, ya kok gue cuma segini, ini mah Ternyata. cuma 10% kayaknya. Mbak Titin juga mikir sama. Ngomongin ya kok ini cuma segini, ternyata ya wah kayaknya ini mainnya lebih banyak gitu kan gitu. Karena gini, jujur ya, dari apotek yang sebelumnya Selain Marisa, nggak ada yang modalnya yang segitu, kecuali misalnya kalau kayak Marisa memang Karena nggak ada- pertama kan memang nggak ada ada bangunan tempat, di tempat luar gede kan. maksudnya di luar itu ya, jadi kepikirannya ini mainnya yang lebih banyak gitu kan, ya udah. Nah, aku juga sama mikirnya, wah modal aku cuma 23 atau 24 gitu. Oh, nggak salah. Wah, ini jangan-jangan aku cuma 10% gitu. Jadi nggak bisa bersama Terus pada akhirnya ternyata seminar, kita Kita seminar bareng. seminar apotek. Yang master apotek itu kan lupa. Ada Pandi, ada Bu Rina. mungkin lihat Pandi halo. Pas hitung-hitungan gitu. pas Sekamar, besok kami kan kita tidur sekamar. Biar irit ya Bu ya. Iya. Tapi bener loh, boleh dibanggakan loh. Kita seminar sama bayar hotel pakai uang Pakai uang profit. profit dari apotek kami. Belum 2 tahun ya? Udah berprofit walaupun masih dikit. Nah, Kita tapi juga kami udah berbaginya dibiayai masih buat dikit. belajar. Dan itu kan udah kita sisihin buat sewa tahun berikutnya kok. Jadi Ya, kita udah nyisihin untuk sewa dan tahun ketiga. nambah modal obat dikit. Ya, dikit. Nah, terus pas dihitung itu, ternyata cuma 62. Serius sih? Ya, kita berdua kaget, sama hitung lagi tau gak? Kita hitung lagi. Ngulang lagi serius. 68 juta. Ya, 68 juta bisa banget ya itu. Tergantung Tapi kayak sewa tempat. Cari Semua itu lokasi, tetap Ya. Kembali pada lokasi. cari dan lokasi, cari bangunan. bangunan yang terjangkau dan yang bebas tuh. Free. itu faktor yang nggak kehitung loh. Betul. Itu nggak kehitung sama sekali. Dan sama ternyata baru tahu itu bangunnya 2 tahun kosong. Ya ampun. Tapi kalau misalnya kita pandai memilih lokasi yang di dalam perkampungan gitu ya, itu kan biasanya sewa bangunannya nggak Lebih gede. murah. Oh, itu bisa lebih terjangkau daripada kita di kota gitu. Kayaknya nggak mungkin ya kalau kita dari Jaya kita sewa Ya nggak mungkin. segitu. Apalagi gitu. sekarang gitu ya. Kayaknya udah lebih 20. Jadi ya waktu itu gitu kan pas lagi nggak sengaja, Mai cariin apotek harus dia ceritain. Wah, ya udah. Aku aja. Aku aja loh. Emang kenapa? Emang ini gitu. Bla 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 bla. Ya udah kalau gitu kerja sama aja gitu kan. Iya, Ya, tuh, itu aja udah singkat gitu, maksudnya nggak yang terus nggak yang dari pertama udah hitung Enggak ada sama sekali. Kita nggak ada hitung sama sekali. Tahu-tahu hitung tuh baru bulan Mei ya. Mei kemarin. Mungkin karena ini kali ya, termasuk ya tanggal lahir Tanggal dan lahirnya ganti, mirip. jadi kayak mungkin muat karakter kita mungkin. Tapi ya loh, itu maksudnya masalahnya gini, kalau aku udah keluar aku mau tutup uang negeri mungkin iya. Enggak, orang aku Pagi. hari itu juga enggak pagi Mbak. Siang. Siang. Berarti kan malam ya kan. Dia masih ingat loh sampai Karena itu epic banget. Dan kebetulan juga waktu aku punya energi itu aku udah kerja di AS. Jadi maksudnya salah satu yang bikin uang negeri jatuh itu karena aku sama sekali nggak pernah itu pelajaran. Nggak pernah, ya. Jadi setelah aku kerja di rumah sakit, apotek itu sama sekali nggak kepegang. Nggak kepegang dalam artian aku nggak pernah jualan, keuangan juga ala-ala kayak gitu. Dan sekarang sih waktu kemarin yang Endang aja selama 6 bulan aku kerja di tempat itu, terus selama 6 bulan itu keuangannya kocar-kacir. Beneran, bukan uangnya ada. Uangnya ada, cuman kocar-kacir. Pembayaran aku nggak kehitung berapa kali aku lupa bayar tagihan. Sampai yang kemarin itu ada kan waktu laporan keuanganku ada yang minus. Itu karena aku lupa bayar, aku bayar pakai ATM ku karena aku lupa gitu. Jadi memang nggak bisa Nggak bisa nyambi. Aduh. nyambi sih bisa, Bisa, cuma cuman jangan yang- sampai lepas 100%. Oh iya. Heeh. Kalau bisa apotek itu bukan sambian. Jadi yang itu yang jadi sambian Oh, apotek iya. tetap yang utama. Iya sih udah. Ya Udah benar. dipersiapkan. Apa nggak tahu nanti. 6 bulan gue aku tuh kerasa banget. Jadi
setelah lepas keuangannya tuh jauh lebih rapi sekarang. Jadi kalau sekarang tuh bahkan aku lagi belajar sistem budgeting. Jadi bukan bayar tagihan berdasarkan tempo, tapi karena aku udah ngebudget dari sebelumnya. Aku lagi belajar Per distributor itu kita punya budget untuk distributor A. seminggu ini berapa, Nah, dan aku setor berapa. Selama bisnis apotek ini pernah nggak sih ngalamin kesulitan yang masih diingat sampai sekarang, yang itu tuh berarti paling sulit ya? yang baru Gak satu-satu sama yang di apotek kan itu free tadi. Free. Jadi gini ya, masalah kesulitannya yang paling epic kayaknya itu ya. ya Ini betul. kebayang nggak sih apotek yang sekarang ini? Tetap strategis, pasien banyak, yang kejual oke, ya. Cuma ada T-nya, Ada makhluk lain ya. ada T-nya. Itu yang keinget terus sekarang aku sampai Jadi gini, nggak tahu ya, pertama gini ya, per awal mulanya gini ya, Mai, kenapa ya kalau di apotek yang ini nggak ada uang lebih. maksudnya pengalaman aku di apotek ABC tadi itu selalu pasti ada uang lebih dari transaksi penjualan. Jadi kas lacinya lebih banyak daripada catatan Ketang penjualan. 1.000, 2.000. Kaketang 1.000, 2.000, 800, 700, hebat banget ya apotek ini nih, aku bilang ya. Hampir 2 tahun ya Maya. Kayaknya jarang uang lebih, jadi klop terus. Ada sih uang antara- lebih, cuma jarang banget. jarang banget lah, Jarang bisa banget. dihitung gitu kan. Jadi itu ya itu tadi aku bilang kan, kita mau sama siapapun nggak boleh yang harus selalu percaya banget kan. Nah, cuman kelemahannya kami ya itu tadi mungkin ya, karena Mbak Dini juga sibuk, terus si Mbak kan masih di rumah sakit juga ya. Waktu di awal tuh maksudnya yang prepare-nya kurang mantep ya Mbak, istilahnya masih ini gitu kan. Sampai akhirnya kayak dijawab gitu sama Tuhan kan. Ada kejadian karyawan datang sama orang tuanya ke rumahnya, nah gitu kan, menceritakan bahwa habis kejadian kehilangan dengan nominal angka yang Lumayan. juta, ya juta gitu kan. Jadi kan, dan karyawan itu langsung mau resign gitu kan, juga. saat itu juga karena dia habis kehilangan uang segitu gitu kan. Dan di cerita itu bahwa ada cerita yang kayak menurut kita masa iya gitu kan, maksudnya ya nggak masuk, ya bukannya dibilang mau nggak masuk akal, tapi salah juga ya, maksudnya itu hal-hal yang kayaknya tuh Gaib. nah gaib, jadi susah gitu kan. Terus kita apa ini ya, itu sampai maghrib kita ketemuan, maghrib kita ketemuan gitu, di sini gitu kan. Terus coba cari tahu, dan ternyata di sekitaran apotek tempat kita itu nggak hanya tempat kita yang kehilangan. Jadi di beberapa tempat usaha yang warung bakso, counter ya, bahkan swalayan yang terkenal itu ya kan ada swalayan. Nah, Itu juga. jadi karyawannya cerita kalau Mereka tuh setiap bulan nombok potong gaji. Jadi potong gaji Karena lagi loh. karena manajemennya nggak percaya hal-hal yang itu. Sebenarnya kayak kita kan tadi memang nggak percaya. Nah, tapi terus karena yang satu ini resign ya kan, jadi kan kita yang jadinya 2 shift jadi 1 shift. Dan malam aja. malam aja. Terus kebetulan tiba-tiba ada musibah lagi, yang jaga cuma satu ini kan lagi hamil. Hari itu kehilangan uang, yang hari itu dia baru terima uang 100.000 dari satu pasien, baru pasien pertama ya, Enggak pasien pertama sih, Nggak. tapi pasien yang lain. Tapi dia nggak pernah nerima. yang uang sebesar itu gitu Baru loh, satu pasien itu yang ngasih uang 100.000 gitu kan, dimasukin ke tempat uang. dimasukin di tempat uang, dan baru satu itu tiba-tiba uang 100.000 itu nggak ada. Dia stres, nangis kan, laporan lah, kita punya grup gitu kan. Terus malamnya dia langsung pendarahan. Iya, serem Nah, kan? dari situ akhirnya mau nggak mau kan apotek harus terus berjalan karena operasionalnya berjalan, tagihan obat segala macam. Jadi Maina yang paling bisa ke sana gitu kan, jaga ke sana. Dan bener-bener bukan maunya mau nggak percaya gimana, bener-bener ngalamin hal kejadian itu dan pernah hilang juga. Dengan posisi setiap orang habis jualan dihitung. Bener loh, kamu kalau lihat CCTV ya, ngeliat aku sama yang jaga sama Bandel itu ketawa. Nggak ada 10 menit sekali kita duduk ngitung duit. Pas lagi nggak ada pasien ngitung duit kayak apa sih gitu. Nggak tahu lah, tapi maksudnya ini uang paling- malam ya, nggak paling tahu. berat ya. Maksudnya ini nggak bisa dijawab kenapa ya. Kita juga belum tahu jawaban ya Mbak ini. Entah kita yang teledor, entah karena apa ya, itu nggak bisa di ya itu permasalahan yang tidak. Kalau nanti mau buka tanya di sama orang sekitar itu, dan ternyata Iya, kalau mungkin. misalnya aku cerita sama guru ngajinya adik anakku itu, memang ada beberapa daerah yang masih percaya kayak gitu dan pakai praktek kayak gitu loh. Jadi Kalau kita kan maksudnya ini sesuatu yang masa sih gitu. awalnya gitu ya, maksudnya yang
ya bukannya kita mau ngeremeh-ngeremehin itu enggak. Cuman ya Cuman karena belum pernah eh, ngalamin tadinya. dan ini gini ya, sepanjang sejarah aku buka apotek, dari masalah ini yang aku belum tahu ininya apa, solusinya. Kita, untuk mengakhiri ini pesan dan apa ya, wejangan untuk kamu yakin kita jangan saya? Kalau jangan saya mah buka warung untuk batagor yang aja. mau buka apotik. Jangan Kalau berbanyak buka- saingan saya. Enggak, kalau mau buka apotek Ya, jangan dipasrahkan begitu aja sama siapapun. Maksudnya gini ya, Tetap harus pegang sendiri. tetap kita harus Berperan. walaupun nggak turun tangan artinya, tapi kita ada kontrol. Gimana caranya terserah lah, mau lewat atau apapun, tapi jangan yang namanya semua pekerjaan itu kita pasrahkan. Artinya gini, buka usaha tuh gampang banget. Buka usaha itu gampang banget. Yang susah itu mempertahankan atau mengembangkan suatu usaha itu gitu. Tapi kalau buka itu gampang lah. Kita punya uang berapa buka aja udah, tapi besok tutup kan buat apa? iya betul. Nah, ya begitu. Jadi ya, dan Iya, udah dekat sumpah. dan kita gini loh, tiap hari tuh harus punya plan tentang usaha kita, mau ngapain, mau apa, jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa gampang puas. Ya, manusia. Kadang ya memang loh kita pengen jalan-jalan, bukan berarti kita harus 24 jam nungguin di apotek itu, Iya. enggak. Tapi walaupun kita nggak ada di apotek itu, tubuh kita di mana gitu kan, tapi kita itu kan sekarang udah canggih, Oh, ya, CCTV atau grup atau apa itu kita harus, dan paling nggak seminggu sekali kita turun cek apa, ngeliat-liat apa gitu. Jadi jangan yang sampai semua dikerjakan sama karyawan total. Mbak Maina punya pesan? Apa ya? Satu. Ini lokasi yang nggak ada tuyulnya. Iya, kok disebut sih? Ya udah. Yang kedua, yang aku alamin sih, semakin kita terlibat banyak sama apoteknya kita sendiri, satu kita puas sama hasilnya. Yang kedua, keuangan kita dan pengadaan kita lebih rapi, itu aja. Dan kalau misalnya kita nggak pegang sendiri, kita tuh nggak pernah bisa menjamin orang lain itu serajin yang kita mau. Saya juga nggak rajin-rajin banget ya, cuma paling nggak defek tadi kerjain, apa namanya, budget yang dikerjain, neraca dikerjain kayak gitu. Kalau kita ngandelin orang lain, insya Allah pasti kita jatuhnya kesal sendiri. Ya betul. gemes gitu kan, Lagi sayang. Apalagi kamu yang melankolis dengan data yang banyak itu kan. Melankolis dan tidak mudah mempercayakan Saya orang sama orang. Lebih baik saya kerjakan sendiri Nah. daripada saya kerjain Tuh. orang. Tahu sendiri kamu. Itu selalu begitu saya. Daripada dikerjain orang terus lama salah pula, mendingan udah tak kerjain sendiri gitu. Tidak sabaran. Dasar kamu tidak sabaran. Dia kuliah aku sendiri. Oke guys, ini kita sudah sampai di akhir percakapan kita hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan buat Mbak Titin atau buat Mbak Maina, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa di like videonya, terus subscribe. Bye, dadah, sampai jumpa Dadah. kembali.